Hai, selamat pagi. Good morning everybody. Welcome back to the show. This is Duet Siaran Pagi, Dave Iwet, siaran di TikTok setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi. Hello everybody. Sudah siap untuk kembali lagi menyimak Duet Siaran Pagi? Apa kabar semuanya? Itu apakah susu dipanaskan? Betul, dipanaskan sama dia namanya frother. Alat ini namanya frother. Tuh, jadi ini aku ada loh di konten aku, ada keranjang kuningnya. Beli loh, ya. Sekalinya gue bikinin keranjang kuning gak ada yang beli. Cenah kemahalan, ya. Selamat pagi. Selamat pagi, pagi banget hari ini. Iya, daripada terlambat kan lebih baik kita lebih cepat ya. Gitu nggak sih? Susunya pakai susu apa Om? Susu biasa aja. Aku biasanya pakai ya susu ini aja, susu UHT ya namanya ya. Gitu. Jadi dia dipanasin sama dalamnya ada frothernya, jadi dia lebih berbusa gitu, foamy. Selamat pagi Lila. Good morning everyone. Kenapa Spotify agak lebih lambat atau bahkan tidak update? Hana lagi cuti. Nanti ya, sabar ya. Oke. Nggak ngopi mas? Lah ini apa Mali? Kopi. Selamat pagi. Udah di fase pingin kopi susunya Kak Iwet tiap pagi. Sok mangga atuh, silahkan dibikin. Pakai mesin kopi, terus kemudian ada frothernya, terus abis itu ya udah minum kopi. Jadi lumayan pagi-pagi itu kan belum ada toko kopi buka ya. Jadi aku bikin sendiri. Terus kemudian ada yang nanya tadi nggak pakai gula, nggak pakai gula. No sugar, coffee and milk only. Karena dari susunya sendiri kan udah ada gulanya. Bener nggak? Bener dong, ya kan? Sambil kita nunggu Dave Hendrik ya hadir pagi hari ini. Kemarin malam tuh Jakarta, ini di Jakarta ya, nggak tahu di kota lain, kacau banget kemarin. Jadi hujan badai sehingga banyak daerah yang tergenang. Terus kemudian nggak tahu deh apakah sampai banjir atau tidak. Terus kemudian kemarin tuh ada kereta api KRL jalur Green Line kalau nggak salah, itu juga bermasalah, bahkan sampai akhirnya berhenti beroperasi ya kalau nggak salah. Sehingga yang terjadi adalah banyak orang yang tidak bisa pulang menggunakan KRL. Imbasnya itu sampai kemana-mana, sehingga akhirnya banyak sekali yang terhambat untuk pulang. Jadi akhirnya jalanan tuh macet. Terus MRT juga kemarin penuh sekali. Terus abis itu juga banyak deh kejadian kemarin tuh yang bikin akhirnya kacau banget jalanan. Bahkan ada beberapa orang yang terjebak sekitar 2 jam, 2,5 jam, melelahkan sekali kemarin. Jadi mudah-mudahan hari ini tidak kurang semangatnya, semua bisa kembali lagi beraktivitas dengan baik. Hai, selamat pagi. Pagi, gimana? Kemarin happy nggak tampil menggunakan jas payet-payet dan kemeja putih dari Surya Taylor ya? Gue udah lihat tuh dari siang. Oh, hari ini tampil rupanya ya. Kan biasanya hal-hal seperti itu cukup membuat hati berbunga lah gitu ya. Berbunga, gitu ya. Betul. Ya kan gue mah demen ya tampil-tampil, dandan-dandan, syuting-syuting, hahihi. So, tomorrow was a great day for me also. Tomorrow or yesterday? Tomorrow is or yesterday? Tomorrow is today or last day sih? Last day ya? Ya. Gila ya, hancur banget ya. Gue tuh padahal di kepala gue, maksudnya gue kemarin loh. Yesterday was such a great day for me and my friends. Sedih banget kalau ternyata kemarin juga adalah hari yang tidak menyenangkan buat teman-teman. Tadi lu cerita di opening, kalau kemarin itu
karena banjir, hujan gitu ya. Jadi Jakarta banyak macet dan KRL ada yang nggak beroperasi rupanya ya, Wet. Bukan nggak Oh. KRL Green Line ya. Apa namanya? Iya, apa ya istilahnya, gue tuh dari kemarin nyari kata-katanya, bukan nggak beroperasi, apa ya, berhenti beroperasi, something like that lah pokoknya, kesamber petir gitu kalau nggak salah. Terus akhirnya jadi ya udah, akhirnya tidak bisa beroperasi keretanya gitu. Oh oke, iya. Jadi mungkin banyak pagi hari ini banyak teman-teman kita yang geng suburban dan rural Jakarta di pinggiran Jakarta nih yang harap-harap cemas ya. Satu udah pasti kurang tidur karena semalam sampai di rumah agak sedikit larut malam gitu kan. Plus hari ini semoga semua sudah para pejuang kereta angker-angker di Jakarta ya, angker adalah anak kereta di Jakarta. Semoga hari ini moda transportasi penunjang kegiatan teman-teman sudah kembali beroperasi dengan baik ya. Amin. Fit bilang Green Line stasiun Tanah Abang Rangkas Bitung gitu kan. Yes, Desya. Semoga hari ini mood teman-teman semua lebih baik ya. Pantesan. Amin. Pantesan kemarin tuh juga pas di event tim Bazar tuh udah mulai harap-harap cemas during the event karena aduh ini banyak yang batal datang karena macet banget katanya Jakarta. Oh gitu. Terus gue pas ketemu tamu-tamu juga macet banget. Oh alah, oke. Iya. So yes. Tapi kemarin tuh gue apa tuh namanya? Kok mengeluarkan diri sih, Bo? Apa sih bahasanya, Bo? Ekstraksi kayak komedo. Ekstraksi. Bukan. Ekspedisi. Bukan. Expertise. Bukan. Explanation. Bukan. Enggak. Bukan. Diam. Kemarin gue tuh balik dari kantor agak lebih cepat karena gue ada meeting di tengah kota. Jadi gue tuh keluar dari kantor kemarin sekitar jam 4 atau setengah 4 gitu. Jam 4, gue jam 4 keluar dari kantor karena gue ada meeting di Lotte jam 4.30. Jadi gue nggak kena tuh imbasnya macet-macet itu. Jalanan ya so-so aja kayak biasa. Cuma gue nggak tahu juga, mungkin di sekitar gue, di sekeliling gue berantakan banget kemarin. Itu. Yeah. Well, hopefully today everyone is in a better mood gitu ya. Ya Robbal Alamin. Gue sih berharap hari ini nggak hujan. Gue bingung sih sebenarnya gue mau berharap apa sama cuaca. Kalau berharap panas kita kepanasan, yang naik motor kasihan, berharap hujan juga menderita. Gue juga udah nggak tahu sekarang musim apa sih, musim hujan apa musim panas apa pancaroba. Gue nggak ngerti loh. Musim orang banyak marah, Bo, sekarang itu. Sama satu lagi, selain musim orang banyak marah, sekarang musim mimin brand lagi pada yapping di Threads, Bo. Lu nggak main Threads sih, seru Nggak banget. main Threads. Oh iya? Lucu banget. Jadi Mimin brand tuh siapa? Jadi para admin yang pegang akun-akun brand. Iya, mimin brand tuh lagi pada ngoceh di thread apa namanya, saut-sautan satu sama lain. Tapi gue bilang gini, jangan cuma saut-sautan, jualan, jangan lupa kita di sini semua punya KPI. Pada marah sama gue. Ya udah pasti lu mah party pooper. Lah, gue kan mengembalikan kepada realita aja. Mana sih? Pertanyaan, mimin itu pada yapping apa pasal? Karena apa? Jadi ada satu brand namanya, ini juga geblek deh, Bo. Ada brand namanya Cavani. Ya, brand Cavani ini coba tebak, jual apa kira-kira kalau brand namanya Cavani? Kain kafan. Bener, Bo. Lo kebayang nggak? Ada brand jualan kain kafan muncul di sosial media. Ngomongnya tuh itu juga menurut gue asbunnya nggak kaleng-kaleng, Bo. Asbunnya gini, guys, kalau ada yang udah rasa-rasa silakan boleh dicek koleksi kita. Asbunnya asbun memang ya. Terus kok bisa ya? Iya, disautin sama rumah sakit kayaknya, apa ya, rumah sakit Seci atau apa gitu, dibilang gini, sebelum rasa-rasa periksa dulu ke sini, kita punya paket medical check up.
Ada yang bilang gini, ada yang jual peti Matilda, terus gini, kita jualan tanpa review pengguna. Ya gimana dong? Itu ngakak sih, Bu. Gue ya gimana mau reviewnya juga gimana ya, kan udah koit ya, masa dia bangkit dari kubra, kan tekotek juga ya kalau dia bangkit dari kubra. Lu udah lama gue nggak dengar kata-kata koit. Ya ini barusan gue ucap. Ya kan tekotek ya, kebayang nggak lo guys, nyaman banget peti ini, terus kan kayak Anda siapa? Kalau pesen peti mati terus unboxing sih lucu ya. Bo, ya Allah, lucu banget, Bo, lucu. Terus macam-macam. Terus akhirnya tuh jadi saut-sautan, banyak banget yang ikut nyaut, ikut asbun gitu. Ketawa deh, ngeliatnya tuh gue kayak, ya Allah, ada-ada aja ini orang-orang. Lucu. Si Cavani itu gue tahu karena dulu kayaknya awal-awal gue main TikTok gue pernah terpapar tuh. Dia kayaknya juga sempat jualan di TikTok. Gue nggak tahu sekarang udah nggak pernah terpapar lagi gue. Iya, makanya lu main thread deh. Thread tuh perpaduan antara kayak Twitter, kayak X, kayak lu main Clubhouse nggak sih sempat dulu zaman pandemi? Main. Agak kayak Clubhouse sedikit, tapi asbunnya ngaco sih. Gue tuh sebetulnya tergerak nonton mulai main threads gitu, tapi gue kan suka ada kesambet-kesambetnya ya. Gue tuh pengen main threads, tapi gue siap nggak ya orang-orang sama gue, dalam arti gini, gue tuh pengen mengeluarkan sisi gue yang selebor aja gitu di threads gitu kan. Kalau kayak di TikTok, di Instagram kan gue mulai terlalu berjaga-jaga ya semenjak peristiwa kumpul leaders itu kan, gue kayak mendadak gue jadi demure gitu. Jangan. Kalau gue mengeluarkan sisi selebor gue gimana gitu. Jangan. Nggak siap deh gitu. Nggak usah. Udah nggak usah. Jadi penikmat juga lo pasti gatel pingin nyaut, nanti ketahuan lagi. Jangan deh, nggak usah. Iya. Kecuali gue bikin akun ego ya, apa sih namanya, akun pseudonym, alter ego gitu kan. Cuman tapi gue kan menikmati popularitas gue ya, jadi iya. Apa gunanya alter ego buat lo? Harus kelihatan. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Ntar gue ceritain aja lagi ada kejadian seru apa di thread ya. Iya. Tapi anyway, gue mau pengumuman nih sama geng duet kan. Geng duet tuh baik-baik ya, suka ngedukung kita sekalian dengan apa yang kita lakukan. Jadi kemarin itu premier film pendeknya Harper's Bazaar, aku main. Nanti geng duet tonton ya di YouTube-nya Harper's Bazaar, terus komentar di kolom komentar. Ini film pendek, udahlah film pendek, durasinya cuma 18 menit yang bikinnya Dinata. Aku cameo di situ ya. Jadi kalau pas nonton bagian aku jangan kicep ya. Nanti kalau kalian kicep, kalian lewat yang mana nih si Om Dev gitu ya. Tapi sih kata aku, penampilan aku sih sekelas ya yang senior sama Christine Hakim gitu ya. Jadi tolong dinikmati ya gitu. Ini kayak nonton konten Velocity aja gitu. Cepet kok penampilan aku, nggak lama. Ceritain dong Om Dev jadi siapa di situ cameo itu? Di cameo itu aku jadi publisis. Oh ini Nazira Cenur. Kamu tuh Nazira Cenur, Nazira Bubu kamu tuh. Kamu Nazira Bubu. Publisis film. Oh, sibuk berarti ya, sibuk yang tak-tok atur-atur gitu ya. Rio. Ternyata semalam tuh abis premier film pendek tersebut, kita nonton Devil's Wears Prada. Nah, ternyata lucu ya rasanya menonton muka sendiri segede layar di bioskop tuh ya, Wet. Oh gitu, iya. Ya, lucu. Gue merasa, kok gue tua banget ya? Emang gue sekeriput itu ya? Emang gue sepewat itu ya? Gitu. Anjir, gede banget loh muka gue, segede gedebok nangka. Mungkin ini kali, gedebok nangka, maksudnya segede buah nangka gitu ya? Iya, gede banget. Kayak, oh my god, why am I so huge gitu. Sensasinya beda loh. Ini kayak pertama kali ngedenger suara gue di radio. Oh, enggak, berarti kalau gitu harus main lagi biar terbiasa.
Iya, Melisa juga bilang, Mas Rif ini emang pertama kali main film. Aku bilang enggak, aku tuh pertama kali main film cameo itu sama Melisa Karim juga. Judulnya Langit Biru, film anak-anak. Abis itu gue main film Garin Nugroho, cameo juga. Ini cameo juga. Kok gue terjebak dalam status aktor cameo ya gitu. Bentar deh. Cameo itu kalau lu menjadi diri lu sendiri. Memang. Kalau yang film lo yang Garin Nugroho itu lo nggak menjadi diri lo sendiri, lo berperan. Sebenarnya tiga-tiganya juga gue nggak jadi diri gue sih, Bo. Berarti bukan cameo, figuran. Anjir. Enggak, peran pembantu, supporting actor. Iya, kalau cameo itu gue lo jadi Dave berperan. Hendrik. Iya, jadi Dave Hendrik. Lo dikasih ini Dave Hendrik gitu. Itu cameo. Oh, jadi gue pemeran pembantu ya? Iya, supporting role. Oh, supporting. Iya, ya. Kurang suka. Tampak ada terlihat wajah kekecewaan di sini, raut-raut, gurat-gurat gusar. Karena kalau cameo itu kan kayaknya diakui kalau lu bintang, ngerti gak lo? Iya. Kayak Lady Gaga di Devil Wears Prada Iya. kan kayaknya keren banget sih lo, Nek, gitu. Iya. Lo main Devil Wears Prada, jadi apa? Cameo, Beb. Oh, lu bintang. Iya. Oh, lu bintang. Gue berperan sebagai diri gue sendiri, gitu cameo. Kecewa saudara-saudara. Kembali lagi saya membawa sebuah fakta-fakta yang tidak menyenangkan saudara-saudara. Artis senior kok figuran. Siapa nih Teteh Nia Dinata? Monyong ya. Ya udahlah, yang penting seru aja gitu, bisa menikmati gitu. Pokoknya nonton ya, dan nontonnya kan gratis, cuma nonton di YouTube guys. Nanti kolom komentar ya, pokoknya disupport aja deh perjalanan karir aku MC top tier prasejahtera kalian ini. Ya kan ingat kontrol the naratif. Lu kira-kira mau di kolom komen apa? Lu bilang sama geng duet, jadi biar diketik di kolom komen. Acting Om Dave natural banget. Nah, Om Dave mencuri perhatian gitu. Om Dave tuh Om Dave benar-benar stealing the spotlight gitu. Pemeran utamanya siapa? Faradina Mufti, Tisa Biani, sama Dira Sugandi. Berarti lo bisa bilang kayak Mas Dave udah bisa nih menggantikan Faradina Mufti gitu. Faradina Mufti memuji rambut aku, Kak, rambut kamu tuh bagus sekali loh, sehat banget sih. Gue gini, ya ini kan karena styling, aku jadi kangen rambut panjang deh gitu. Tadinya gue mau bilang gini, gue dari belakang kayak suami lo nggak, Nek? Gue mau bilang gitu. Dia kan suaminya rambutnya gondrong, kakaknya suaminya juga senior gue rambutnya gondrong, dia makanya tertariknya sama yang gondrong-gondrong. Baru mau gue bilang, kayaknya dia langsung kayak, kamu mengingatkan aku pada suamiku gitu. Tapi begitu ngadep depan, bukan, nggak jadi deh gitu. Jadi aku puji aja, bagus deh rambutnya gitu. Begitu dari depan, kok meleot gitu ya. Wah, kelamaan di microwave nih. Kelamaan di microwave meleot ya, Beb, barang-barang ya, Beb. Rio. Cobain aja, Beb. Cobain aja, Beb. Si Rio jehong deh. Rio nanya gini, Om Dev dapat dialog nggak? Banyak. Gue tuh improvisasi loh. Itu dialog-dialog 8% yang kalian saksikan dari sumbangsi gue yang total 2% itu hasil improvisasi belaka loh. Lah, kalau peran itu ada skripnya, bukan improvisasi. Iya, tapi dialog gue itu improvisasi. Kayaknya baik yang pas bagian improv gue tuh malah dimasukin. Giliran yang gue ngomong di skrip gitu cuman suara gue, Beb. Di gambarnya si Jerome di close up. Sialan deh si Jerome. Kesel gue. Berarti yang stealing the spotlight berarti Jerome dong kalau gitu. Jerome, mana usahanya Jerome tuh dikit banget loh. Pas preskon dia nggak dateng, pas premier nggak dateng, sibuk katanya syuting. Oke, sekarang Devil Wears Prada. Kan kemarin gue nahan tuh untuk nggak cerita Devil Wears Prada. Ada yang bilang dia bikin dialog sendiri, guys.
Udah gitu si Mas Michael juga ya udah, maksudnya ini film pendek, gue kan pengen muka gue jelas ya di TV, di layar gitu. Pas ada satu adegan terakhir gue dipakein topinya Rinaldi Ayunardi, gue pikir gue keren banget pakai topi itu pada saat syuting ya. Pas gue nonton di layar, yang kelihatan di layar muka gue cuma sepertiga, sisanya ketutupan topi, Jadi lu tuh nggak tahu itu Pak Tarno atau Dave Hendrik di layar, itu lu nggak tahu. Sumprit, lu nggak tahu ya. Gue tuh tenggelam di dalam hebohnya stylingan baju sama topi gue. Lu nggak, you cannot tell, is it me, is it Pak Tarno? Pak Tarno main film fashion, who is that? Kenapa lo mau dipakein topi? Berani lu ngelawan Mas Michael? Mau lu dikirim, lu berani ngelawan stylingan Michael Ponda, itu lu dikirim balik ke Manado, nggak bisa berkarir lagi di Jakarta. Anyway, berani lu bilang enggak ke Mas Michael, say. Dengan pasti gini, ngana pakai topi ini, ngana pakai topi ini, ngana bye-bye pakai topi ini, ngana ganteng gitu ya pasti ya. Ya aja terus deh, cuma iya mas, iya. Begitu syuting tenggelam. Bisa berdiri kan, bisa bergerak kan. Padahal sumpah mati sepanjang syuting itu leher gue tegang, habis itu gue nenggak Panadol 2 biji. Karena leher gue nahan tuh topi biar nggak jatuh. Gue salah gerak dikit tuh topi ke sini atau ke belakang. Berat. Kayak pakai sunting Padang, Iya, kayak pakai sunting Padang. Jadi gimana nih, mau cerita Devil Wears Prada apa enggak nih? Devil aja Beb, itu film yang sumbangsinya jelas lah. Acting gue di film pendek itu, sumbangsi gue itu cuma si Iprit. Loh, ini Devil Wears Prada. Filmnya kan tadi udah selesai. Iya, makanya gue bilang iya, Devil aja, Devil. Oh iya, Devil. Gue suka loh, Wet. Suka, bagus kok. Gue juga suka Devil Wears Prada. Gue suka. Makanya gue tuh nggak terlalu suka. Gue tuh mendengarkan orang cerita yang udah nonton. Gue tuh biasanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kan banyak teman-teman gue yang bilang bagusan yang pertama, tapi relatable banget yang kedua. Dia bilang gitu. Terus gue nontonin review film kan di TikTok. Kan banyak yang bilang Meryl Streep itu sengaja membatasi perannya dia di film itu karena dia merasa dia udah terlalu tua, dia udah nggak sanggup secara fisik menghidupkan karakter itu, karakter Miranda, gitu. Terus Felix stop it, katanya Kak Dave jidatnya makin meluas. Kagak, udah diukur pakai sentimeter, jidat gue segini-segini aja. Yang makin meluas itu adalah kesabaran gue melayani kalian, anjay. Udah terlatih improvisasi dialog. Langsung sat. Oh, sekarang acting jadi itu gadis-gadis pangku, gadis-gadis film pangku. Kok life-structured for some audience, themes that sound may find uncomfortable, katanya gitu. Oke. Bo, ya, karena tadi kita membahas Matilda itu. Nggak tahu kali ya. Consuming substances featured in this life could harm your health. Your health, katanya. Kenapa kesehatan gue? Udah abis periksa kolesterol, gue udah dinyatakan sehat sama dokter jantung gue. Ya udah, maaf ya. Duh, sensitif banget deh TikTok. Iya, atau mungkin judul filmnya ya DWP aja. Oh, DWP aja. Oh iya. DWP 2 ya, DWP 2. Oke. DWP 2 ini gue sih suka ya, maksudnya yang gue suka dari film itu apa gitu ya, visualnya indah, kelihatan editan gambarnya juga menarik gitu, dan kayaknya nggak gampang, kayaknya yang bikin tuh bener-bener tahu kalau mereka harus top off kesuksesan film pertamanya gitu tahun 2013 gitu. Jadi usahanya kelihatan lah gitu, selain tentu ceritanya. What about you? Sebentar. Oke. Dah. Oke, gue setuju sama kalimat lo yang lo bilang tadi adalah lebih bagus DWP 1, setuju ya, apalagi fashionnya. Tapi gue mungkin akan bilang gini,
untuk tahun 2006 itu breakthrough banget, ada film dengan style dengan fashion seperti itu, sehingga orang bener-bener yang kayak wow gitu. Lo kebayang gak sih dikasih sesuatu yang baru kan, lo geger gitu ya. Dan pada saat itu kan media belum seriuh sekarang gitu, sehingga mungkin exposure orang kepada dunia fashion belum sedahsyat sekarang. Di DWP 2 mungkin karena orang sudah lebih terpapar dengan dunia fashion lebih banyak, ngelihat stylingan DWP 2 tuh kayak kok cuman gini aja bajunya, aku mengharapkan yang lebih vavavoom gitu misalnya. Tapi menurut gue juga kenapa stylingannya dibikin lebih tone down, karena memang dia mau ngangkat ceritanya. Ceritanya kuat sekali yang DWP 2 ini. Dan untuk gue personally, DWP 2 ini sangat relate sekali dengan kehidupan gue 6 tahun yang lalu, 8 tahun. Relate-nya mentok. Lo tebak, kira-kira di film itu karakter gue siapa? Duh, tebak-tebak karakter gini nih ya. Tenang, gue juga supporting role kok. Gue bukan main actor atau main actress. Tenang, gue juga supporting role di situ. Stanley Tucci. Bukan Nigel. Bukan. Not siapa? Emily Blunt. Bukan. Nggak mungkin lo Miranda Priestly dong. Bukan. Miranda Priestly kan udah ketahuan siapa? Anaknya yang punya korporasinya yang Matilda, sang anak muda itu. Yes. Sang anak muda itu yang mau menjual perusahaannya. Iya. J. Ravage. Walaupun sebenarnya ya kalau di situ kan statusnya dia memang anak ya. Gue bukan owner juga, cuma gue antek-anteknya dia. Ya, dan itu adegan-adegannya ya, Bo, itu bener-bener vividly gue inget. Gue pernah ngalamin ini, gue pernah membuat ini. Every detail was the same. Jadi real gitu ya. It's real. It's freaking real. Jadi sebenarnya cerita yang kita saksikan di DWP 2 itu adalah gambaran struggle dari media konvensional, at least based on your experience, yang bisa kita generalisasikan sedikit mungkin ya. Kayaknya semua media konvensional mengalami hal tersebut gitu ya. Banget. Even adegan yang tidak dialami sama gue, yang Miranda Priestly-nya naik pesawat, biasa duduk di bisnis, sekarang duduk di ekonomi, pindah ke ekonomi. It's real. Lu juga pernah ngalamin itu? Bagian bukan gue, tapi gue membuat keadaan itu terjadi. Karena untuk menghemat budget. It's crazy. Makanya mungkin anak-anak sekarang pas nonton film DWP 2 bilang problemnya sih relatable banget. The struggle you can tell. Tapi itu juga gue nonton itu sih kenapa gue bilang keren sih. Ini penulis ceritanya keren dalam arti gini. Kan tokoh sentral di film itu adalah Miranda Priestly ya. Kita kan kayak seneng aja gitu menyaksikan judes-judesnya dia, keras-keras kepalanya dia, pinter-pinternya dia gitu. Tapi gue setuju dengan apa yang disampaikan Meryl Streep. Dia udah terlalu tua karena di situ di film di film DWP 2, kalau dulu kan Mirandanya tuh ada galaknya ya, ada dinginnya gitu. Sekarang itu udah nggak ada dinginnya itu. Sorot matanya itu udah welas asih gitu. Lu perhatiin gak sih geng duet, kalau orang yang udah sepuh banget itu sorot matanya tuh udah nggak ada pahit, udah nggak ada judes, tapi udah welas asih gitu. Mereka tuh memandang dunia tuh dengan penuh compassion gitu. Nah menurut gue Miranda di situ yang di Meryl Streep tatap sorot matanya tuh udah begitu. Although she try very hard ya untuk jadi dingin, untuk jadi judes gitu, tapi nggak bertahan lama. Kalau dulu kan all throughout the movie judes sama dinginnya tuh dapat gitu. Walaupun lagi momen yang hangat tuh judes sama dinginnya tuh berjarak gitu. Kalau ini tuh enggak, welas asih. Jadi gue setuju sama Meryl Streep yang bilang karakter ini udah terlalu sepuh untuk tetap jadi sejudes itu. Jangan-jangan
Jangan-jangan ini saatnya Cavani masuk ke Meryl Streep, Bo. Cuy, udah rasa-rasa nggak sih Mbak Miranda? Mbak di DM deh. Kata gua mah DM. DM kata gua mah. Cavani saatnya lo maskap alias masuk. DM kata gua mah. tapi gue mikir juga gini sih, kan gue juga baca kan itu kan ada yang bilang kok dia nggak dingin lagi sih, kok dia nggak galak lagi, kecewa deh. Sementara kan banyak yang mengharapkan mau nonton Miranda yang galak lagi. Itu kayak emang this is like the end of the era, atau enggak lo? Dimana akhirnya dia banyak harus legowo gitu, kayak udahlah, udah nggak bisa dipaksa lagi. Gue udah nggak bisa lagi untuk jadi karakter seperti yang dulu. As in, karena lo mau apa, Nek? Lo dinosaurus yang udah ompong giginya. Ngapa lo mesti marah-marah lagi? Udah aja gitu, udah gitu. Jadi kayak lebih nerimo aja gitu, kayak itu tuh. Gue melihat, lo lihat nggak sih yang rapat redaksi? Yang rapat redaksi terus udah gitu ngebahas si Amara, siapa namanya sih? Amara ya, yang sekretarisnya dia, sekretaris redaksinya kan yang Amira, sorry, maaf ya Iwat, maaf interrupt sedikit cerita kita, tapi dalam upaya untuk tidak dikena pelanggaran, boleh dicoba nggak katanya gelasnya kamu jangan on screen, takutnya warnanya atau bentuknya gimana gitu, jangan dikasih lihat on screen gelasnya. Soalnya tadi ada yang bilang asap dari kopinya bisa disangka pun adalah asap Amari asistennya. Jangan bete ya. Siapa sih? Mbak Ama. Siapa sih yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Siapa sih? Yang ngasih tahu siapa sih? Hah? udah gue geser. Amari. Iya. Ya oke. Ada momen yang banyak yang kayak misalnya diingetin untuk lo nggak boleh ngomong gini, lo nggak boleh ngomong gitu, lo nggak gini, lo nggak gitu. Iya, udah nggak appropriate, kayak body positivity gitu-gitu kan. Iya, itu betul, itu adalah perubahan zaman yang harus diikuti oleh karakter Miranda itu. So I think yes, the movie is very relatable. Gitu, jadi ya ditonton lah, bagus. Gitu. Kenapa? Enggak, gue sempat ngobrol dengan beberapa Gen Z gitu ya, yang sebenarnya mungkin nggak terlalu hidup di dalam euforia kesuksesan DWP1. Dan ketika mereka menyaksikan, jadi mereka baru nonton DWP1 karena ada buzz film DWP2 ini. Dan mereka nonton dan menikmati aja, kayak di belakang semalam gue tuh duduk di depannya anaknya Ferry, Lea. Si Lea itu. Oh, Ferry Mariadi. Iya, Lea Prinsi gitu. Terus dia pas adegan Nigel gitu, dia colek gue, Om Dave, kata aku Nigel ini kamu banget gitu, I love watching him, I watch DWP1. Did you watch DWP1 Om Dave? Dalam hati gue, ini anak memuji ya, of course I watch DWP1 lah. Orang gue hidup di masa itu ya, gue gini, iya aku nonton, aduh sassy banget ya, very elegant, it's so you Om Dave. Gue gini, thank you Lea. Suka nggak filmnya? Suka banget Om Dave, suka banget, filmnya bagus banget. Jadi buat anak-anak Gen Z yang nggak punya ekspektasi apa-apa, mereka bisa menikmati. Dari situ gue belajar satu hal sih, Wet. Gue mikir gini, kadang ya yang mengecewakan di dalam hidup itu ternyata karena buat kita ini orang-orang yang udah setengah abad, karena kita punya ekspektasi terhadap sesuatu hal. Karena kita udah pernah ngejalanin, kita udah pernah nyampe di satu titik, ketika kita mulai start zero kayak Pertamina, ulang dari awal ya, gitu kayak Miranda Presley deh, udah pernah sukses sampai di sini, suruh mulai nih handle sekarang jadi digital. Dia berharap ekspektasinya segini gitu. Sementara dalam perjalanan yang baru ini, mungkin
tingkat sukses lu tuh nggak segini. Tapi apakah ini bisa dikategorikan ini tidak sukses? Enggak juga. Kalau lu bisa let go bar lu yang ini, once this you let go, ini akan tetap manis juga kesuksesan lo. Kayak anak-anak muda aja. Anak-anak muda mah nggak pernah mentok sampai di sini. Jadi segini sukses buat dia keren gitu. Jadi gue gini, iya juga ya Lea ya. Jadi mungkin kekecewaan gue kebanyakan ini sebagai orang tua adalah karena gue punya ekspektasi, gue pernah nyampe di sini gitu. Kadang dalam hidup tuh ada ternyata ya momen-momen dimana, dan biasanya kekecewaan terhadap ekspektasi itu adalah ketika gue bercerita kepada eksternal ya. Gue cerita kepada teman gue cerita kepada support system gue, terus gue mulai mencoba mencari pemenuhan kepuasan validasi dari orang luar. Gue karena Devil Wears Prada, karena ngobrol sama Lea gitu yang cuman momen sedikit itu, gue mikir ternyata ada hal dalam hidup yang satu nggak perlu pakai ekspektasi, dua gue nggak perlu cerita ke orang lain sih. Ada beberapa hal yang ketika gue tahu itu penting, ya cukup diri gue yang menikmati. Gue nggak perlu minta dibuktikan, gue nggak perlu berusaha membuktikan, gue nggak perlu mencari pengakuan. When I know gitu. Gue sudah melakukan yang terbaik dan ini sukses. Gue tuh karena lo abis main film, gue mulai bertanya-tanya, apakah ini bagian dari skrip yang lo create sendiri? Pasti, Web. Ini tuh benar-benar dialog dalam adegan film, ataukah ini dialog dengan diri lo sendiri, di mana lo tuh memang refleksi diri gitu? Coba jelasin sama gue. Ini tuh sebenarnya apa? Karena gue tuh kagum banget, kok bisa keluar kalimat-kalimat begitu gitu. Tulus ya. Tulus iya. Gimana sih? Coba ceritain deh. Itu sebenarnya apa barusan tuh kayak wow, kayak kesambet setan bijak gitu, ya? Bagus gak? Bagus. Iya, bagus. Lo tuh dikit lagi ngalahin Boah lo dengan adegan hobi kesurupannya dia. Kesurupan setan bijak. Kalau Boah kan aing maung ya. Kalau lo setan bijak. Tapi iya apa enggak coba geng duet? Setuju. Pertanyaan deh. Itu bagian dari growing up nggak sih menurut lo? Mungkin ya. Iya, sesuatu yang tidak bisa lo, bukan tidak bisa, tapi tidak lo sadari kalau lo masih dalam umur yang ngejar. Karena kan ketika lo sibuk, ketika lo dalam umur muda, kita nyebutnya muda lah ya. Lo kan sibuk konsentrasi mengejar ke depan gitu. Lo nggak sempat berhenti, lo nggak sempat refleksi, sehingga ya nggak ada tuh kalimat-kalimat dialog seperti itu keluar gitu. When you know, I don't need validation from other people. I don't need people to give me affirmation. Ya nggak sih? Ya true Iwet. Dan apa ya, mungkin gini ya, mungkin geng duet juga banyak gitu ya terjebak dalam fase atau masa kita kan sangat suka bercerita ya, dan sharing stories with our friends itu kan cara kita buang sampah and downloading racun-racun kadang-kadang, ya kan gitu. Makanya sebetulnya yang kita cari dari companionship kita tuh apa sih? Teman berbagi cerita ya, teman berbagi cerita. Balik lagi companionship ya, companionship. Lanjut. Bukan. Enggak, tapi itu tuh adalah jebakan yang berbahaya, Web. Kadang-kadang kita terlalu banyak mendengarkan omongan orang, sahabat, soulmate, kahitna kali ya, life mate gitu ya, ustadz, apalagi yang belakangnya mate. Belakangnya at ya. Mamat. Belakangnya mate dong. Mate. Kan soulmate, bukan soulmate. Ustadz tadi kan at. Utat itu utat-tatut. Titut. Capek. Utat soulmate. Ustadz soulmate namanya. Bosan lu deh Bu, lo atur aja pada brengseknya. Gue ikut aja sama lo hari ini. Gue ngalah aja. Emang kadang-kadang dalam hidup tuh jangan dilawan. Kalau dilawan tuh capek.
Tahu nggak lu? Capek. Orang tuh udah pada berjuang semalaman. Pulang buat ke rumah tuh capek. Udah jangan dilawan, Bo. Jangan dilawan. gue juga. Gue tuh berjuang loh semalam, wet, asal lo tahu aja. Gue berjuang itu. Tunggu sebentar. Lo atur aja, Bo. Gimana brengseknya? Gimana mau lo? Gue tuh berjuang semalam. Gue tuh berusaha mempertahankan. Jangan, rambut gue jangan pecah. Gue udah di blow sama Donili. Bentar, Bo. Ada yang bilang lo mirip sama Mbak Ingrid Wijanarko. Oke, silakan kembali lagi pada perjuangan lo semalam. Oke, silakan. Mbak Ingrid tuh jago mewawancarai, tapi kan Mbak Ingrid jauh lebih keriput dari gue. Ya kan Mbak Ingrid udah berumur. Terus lanjut. Gue mau ceritain perjuangan gue tuh ya. Kita mau bahas soulmate apa perjuangan gue dulu? Perjuangan gue dulu ya. Gue tuh berdiri. Gue tuh udah berasa gue tuh keren banget nih mau bertemu dengan insan-insan fashion. Walaupun baju gue cuman gue beli harganya 500.000, kemeja gue tuh 900.000 jahit di Surya Tailor. Kalau mau di copy silakan cus. Terus gue udah pilih pakai sepatu yang enak nih, karena gue akan berdiri lama banget nih. Gue akan wawancara orang riweh.com banget. Harus pilih sepatu yang keren, bagus tapi nyaman. Gue pilih sepatu gue. Bagus nggak? Halo? Bagus. Ya, tuxedo slip on atau biasa dikenal opera shoes. Gue berdiri nih, tamu besar, tamu agung yang di Pertuan Agung yang diminta gue standby untuk wawancara. Tebak siapa? Faradina Mufti. Itu semua udah, tinggal satu yang belum datang. Dan gue suruh berdiri gue ini, udah belum. Aku mau nonton loh. Tunggu mas, kita nunggu Nicholas Saputra. Lo yakin dia mau datang? Lo yakin dia mau datang? Enggak om, Mas Dev harus wawancara dia dan harus di red carpet. Lo yakin dia mau datang? Gue bilang gitu. Dia konfirmasi datang. Gue gini, undangannya jam berapa? Lo kasih tahu dia nggak filmnya jam berapa? Kita kasih tahu filmnya 7.30. Gue bilang gini, gue udah berdiri dari jam 7 brur. Dari 7.15 gue udah berdiri. Gue udah nungguin Diana Intan di red carpet. Gue bilang gini, maaf ya, aku nggak terlalu kenal Niko, tapi setahu gue dia akan datang mepet menjelang filmnya dan langsung masuk ke bioskop. Mas Dev yakin enggak? Konfirmasinya dari mana? Anjrit, konfirmasinya dari mana? Itu feeling gue aja, when I know. Gue bilang gitu. Ini mah feeling gue udah. I was standing for 15 minutes, no news, no Niko, no nothing. Everybody udah inside. Plus gue lagi wawancara Ferry Salim. Gue kan mau peluk. Terus gue rasa gini, kok sepatu gue nyangkut di karpet ya? Copot lagi. Aduh, gue nggak mau ketawa. Kok nyangkut? Jadi tiap kali gue mau melangkah tuh kayak, gue gini. Kok nyangkut nih sepatu gue? Feeling gue udah gak enak dong. Jadi sambil wawancara Ferry Salim, gue nengok ke bawah. Dan ini yang gue lihat. Ore, janitor di apartemen lo dapat sepatu lagi. Sepatunya dari Italia. Coplok. Gue langsung that moment begitu sepatu gue ambrol, gue langsung gini ke Janice, trust me, Niko akan datang begitu layar udah mau mulai. Bener Bo, 2 detik sebelum kita perkenalan pemain nongol si Niko, layar udah gelap. Gue cuman gini kan. Jadi gue sepanjang event sampai pulang itu gue jalan gue seret karena gue takut soal gue lepas. Anyway, that moment when I know. Tapi ya, pelajarannya coba. Bayangin kalau ini kejadian 15 tahun yang lalu. Umur lo 30 tahun. Aduh. Ya,
gue udah bisa bayangin rungsingnya lo kayak apa. Satu, lo pasti udah ngamuk banget disuruh nunggu 15 menit berdiri di red carpet cuma buat nunggu Nicholas Saputra. Itu buat lo penghinaan pasti. Lebay. Lah, Lebay lu anjir. dua, sepatu lo coplok. Itu kayak ibarat kata ya, harga diri lo ambrol seambrol-ambrolnya. Iya nggak? Di red carpet sepatu coplok tuh kayak, kok bisa gue punya sepatu ambrol coplok? Bener nggak? Bener nggak? Ya, wah itu mah gue udah bisa bayangin tuh rungsingnya kayak apa lo, ya. Tapi sekarang beda, karena lo udah lebih sadar dengan value diri lo. Lo udah lebih sadar dengan bahwa, oh gue tidak di-divine dengan sepatu gue yang coplok. Gue tidak di-divine dengan gue harus berdiri nungguin Nicholas Saputra di red carpet 15 menit. You don't need those validation anymore. 15 tahun lalu betul validasi yang gue lihat. Gue cari sepatu gue copot, gue turun ke Lubotang. Ada sepatu laki-laki nomor 42, saya mau 15 pasang. Iya, gue udah kebayang. Ya, Gak kan? cukup Kalau Lubotang. sekarang, iya. Lo bergerak Kalau ke Chanel. sekarang gue masuk ke Lobotang. Ini sepatu harganya berapa segini? Nggak ada yang 3 jutaan, nggak ada. Oke, Pedro di lantai berapa? Pedro. Halo. Cocok buat kantong gue. Bener nggak? Iya kan? Ya paling kalau sekarang lo tinggal siapin bawa double tape, lakban di tas, lo kantongin selalu. Jadi kalau ada apa-apa langsung lo lem di tempat. Tapi benar ya, maksudnya cerita ini tuh gini. Iya Kita bicara mengenai confidence ya gitu. Betul gitu ya. Zaman sekarang itu saat ini akhirnya kita sama-sama belajar bahwa rasa percaya diri kita itu datangnya bukan karena validasi orang, bukan karena pendapat orang lain. Rasa percaya diri kita itu tumbuh karena kita tahu beberapa bagian dari hidup kita tidak perlu dibuktikan, tidak perlu diceritakan. You just know. Ini adalah value hidup gue. Value hidup lo itu bukan karena barang yang nempel sama lo, atau cerita yang ditempelkan orang kepada lo, atau komentar yang orang coba tempelkan kepada lo. Value diri yang lo rayakan setiap hari adalah sesuatu yang memang tumbuh di dalam hidup lo gitu. Iya gak sih, Wet? That's, menurut gue, itu adalah rasa percaya diri yang kita pilih, kita pakai setiap hari. Itu sama kayak diamondnya Frank & Co. Natural diamond itu kan karena tempaan waktu ya, dia bisa bersinar seperti itu. Sama seperti lo gitu, ketika lo tidak butuh lagi validasi, lo tidak perlu lagi afirmasi, lo tidak perlu lagi title, karena lo udah melalui tempaan hidup itu sehingga lo udah tahu banget lo tuh siapa. Lo tidak di-divine dari apa yang lo pakai, title lo. When you know, you know. Dan aku suka ya, aku belajar sebagaimana tadi aku belajar dari Gen Z, anak muda yang menikmati sesuatu tanpa ekspektasi. Ini yang gue pelajari mengenai Gen Z dengan perhiasan gitu ya, atau diamond namely. Kalau dulu angkatan gue itu membeli perhiasan atau barang bling-bling gitu, itu untuk cari validasi. Kita untuk adu gonggok gitu. Lo keren, gue bisa lebih keren. Iya, lo 5 karat, gue 10 karat gitu. Apa lo? Anak sekarang tuh enggak loh. Mereka tuh pakai perhiasan bukan untuk mencari validasi dari luar, tapi untuk mengapresiasi value diri mereka. You know, mereka enggak lagi, they don't wear it to impress other people, but they wear it because they want to celebrate themselves. And I like and I learned that from this younger person, younger people. Ya, di DWP bilang, oh, this is my people. How many people? Ya, iya nggak? Sama satu lagi gini, iya gue nggak consider buying diamond as a celebrating small win ya. Maksud gue, celebrating life achievement. Yes. Iya.
kaya banget gitu ya, beli diamond kayak hari-hari. Mungkin gini, Tapi mungkin gini. iya nggak sih? Maksud gue tuh gini. Kalau dulu we buy diamonds, we buy jewelry tuh gini. Kalau mau tunangan, kalau mau kawin, anak sekarang kan enggak, wet. Wisuda dia udah ngumpulin duit. Aku mau beli cincin I want to commemorate gitu. Happen to my niece gitu. Aku mau beli gelang, aku udah lulus. Oh oke. Tapi aku udah nyimpen, aku udah beli gelang, aku udah punya uang. Oh oke, go gitu. Because you know, life kan gini. Major life instances itu kan cuma sedikit ya, Iwan. Pernikahan, anak lahiran gitu. Itu kan cuma sedikit ya. Sementara banyak loh dalam hidup yang harus dirayakan menurut gue ya. Value-nya kan. Terus itu bener banget. Jadi ya kayak apa ya, Dave, kayak maksud gue gini, cita-cita tuh kan banyak dalam hidup gitu ya. Dan ketika lo mengejar cita-cita itu pasti ada jatuh bangunnya. Dan ketika kemudian lo mencapai satu cita-cita, celebrate it. Dan menurut gue natural diamond itu adalah salah satu simbol yang pas untuk merayakan itu. Iya, sedikit mengenai mencari validasi ya. Ini kemarin salah satu obrolan gue dengan geng duet di DM sih. Maksudnya gue nggak ketemu. Tapi I think we can relate to her story berkenaan dengan validasi. Dan kemarin kita ngomong warga digital. Jadi ini perempuan mau kawin, Iwat. Dia udah punya tanggal dan udah arrangement sama pacarnya yang dia udah jalani hubungannya 3 atau gue lupa detailnya, pokoknya udah bertahun-tahun. Terus dia jadi sungkan mundur karena komentar teman-temannya. Jadi komentar teman-temannya tuh ada beberapa tuh yang gini, lo yakin you want to spend the rest of your life with that guy gitu. Dia tuh nggak cakep loh, dia tuh nggak begini loh visualnya gitu, dia tuh nggak cakep loh, lo yakin lo mau ngeliat mukanya dia seumur hidup lo gitu. Terus gue bilang gini, terus yang jadi masalah buat kamu apa? Aku bilang gitu. Coba deh kita let's weigh in positifnya. Apa positifnya yang kamu suka dari pasanganmu ini? Dia baik, dia stabil, dia mendengarkan aku, dia bisa menerima aku apa adanya, datang dari keluarga baik-baik saja, bertanggung jawab, tidak punya masalah hukum, tidak kriminal, tidak narkobi. Itu kan itu yang dia keluarin gitu ya. Kalau kita ribut dia bisa mencari solusi, bukan mencari exit gitu-gitu. Terus gue gini, oke, gitu. Terus negatifnya apa? Nggak cakep, gue gini. Cakepnya itu berdasarkan standar siapa? Teman-teman, kalau kamu komentar teman-teman kamu, standar dia sama standar kamu berbeda. Kalau apakah menurut kamu dia tidak cakep? Ya beda sih kok gitu. Panggil aku kok. Beda sih kok dari cowok-cowok yang aku follow di get this, dari cowok-cowok yang aku biasa lihat dan follow di sosial media. Dan menurut aku we all relate to that. Kemarin gue baca seorang psikolog yang membahas mengenai itu. Judulnya The Death of Dating in this Digital Era. Karena kita tuh fatigue dengan gambar-gambar indah dari laki-laki yang kita saksikan di sosial media yang parasnya raganya 100% sempurna. Sementara kesempurnaan raga dan paras tersebut itu ilusi loh. Those are not real. If you try to compare your real life based on that fantasy, good luck darling. You will never be happy. Gue ngomong begitu begini. Iya. Empus bilang gini, sorry kepotong. Pemuja visual lagi menjamur, Kak. Iya. Aku bilang gitu ke dia. Gue gini, sorry kalau if I'm being too harsh, gue bilang. Cause apa yang kamu ceritain banyak pro-nya pasangan hidup kamu, and you sounded very sure that you want to spend the rest of your life with him, that you love him and he love you back. Terus kamu ragu dan takut hanya karena kalau nanti udah kawinan, lu mau posting foto kawinan lu, terus orang bilang, oh cowoknya nggak cakep. Why does it bother you so much? Aku bilang gini, sorry ya, coba kita ekstrim. Kalau contoh kita ekstrim. Kamu putusin pacar kamu karena secara visual dia tidak sesuai dengan keinginan kamu. All those beautiful men that you follow, that you like, that you banter DM with, lo ajak kawin sama lo, mau mereka? Terus
True, betul. Cuma kita ngomong kayak gini bisa jadi belum bisa diterima sekarang. Karena kita juga pernah ada di momen seperti itu. Gue pribadi juga ada pernah di momen seperti itu. Dibilang, kok gitu aja pacarnya, getar. Langsung kayak, aduh, emang harusnya gimana? You know what, you deserve someone better. Terus gue kayak, oh iya ya, getar. Ya nggak? Karena, ya balik lagi ya, kita sih sekarang nggak akan bisa maksa untuk jangan dengerin orang lain. Lo yakin aja sama diri lo. Sementara gue pribadi bisa yakin sama diri gue umur berapa? 42 kali. Yes. Iya gak sih? Jadi ya udah, biarin aja. Kita dikasih tahu sama dia, monggo. Kalau mau didengerin, kalau enggak ya wes. Gue sebenarnya juga punya cerita soal itu gitu, tentang satu anak muda yang dia goyah karena omongan orang lain. Gue coba kasih tahu sama dia, tapi dia tetap enggak. Gue penasaran. Gue mau cobain untuk buktiin omongan-omongan orang gitu. Terus gue pikir, oh ya udahlah, gue nggak bisa paksa gitu. Cuma ya nggak akan selesai lo dengerin omongan orang. Betul. There are certain things in life I think we need to learn to rely on our intuition. Makanya mendengarkan kata hati itu adalah sebuah skill yang harus dilatih ya. Gue kemarin tuh nonton apa ya, Dev ya? Masalah ini. Kenapa anak muda suka sulit mendengarkan kata hatinya dan suara dirinya sendiri? Gue lupa deh, kayaknya ada podcast gitu. Jawabannya adalah gini. Di umur kita punya privilege untuk gue mau stop dulu sebentar karena I need to gain myself back. Entah dengan liburan, entah dengan ngurung diri di rumah, entah dengan apapun lah. Pokoknya lu, karena kan mendengarkan kata diri itu kan lu harus sendirian ya. Sementara mereka itu lagi struggle untuk mengejar cita-cita mereka sehingga they have no time untuk berhenti sejenak dan mendengarkan diri mereka. Dan ya, gue cuman gini, bener dan iya, sulit untuk bisa dikasih tahu ke mereka. Karena lu mau nyuruh gue berhenti gimana, nyet? Gue lagi ngejar cita-cita gue, kalau gue berhenti ntar gue ketinggalan. Ya gak? Jadi ya... Makanya mereka perlu sosok kakak-kakak di dalam hidup mereka untuk bisa menggandeng tangannya dan ngejagain kalau emang udah kebablasan. Itu kan sebetulnya peran kakak ya. Iya, gue tuh sebenarnya punya satu cita-cita, tapi gue berpikir bisa nggak ya gue menjalankan peran ini. Gue tuh pingin bikin program mentorship, tau nggak lo? Ya tahu, lu pasti bakal tarik nafas, makanya gue nggak tahu gue bisa menjalankan ini atau tidak karena I have too many things on my plate at the moment. Jadi gue tuh cuman bila saatnya tiba, I'm willing. Ya kan? Karena lu udah 3 kali ngomong ini. Kalau udah diulang 3 kali berarti sebetulnya lu ingin dan lu punya panggilan. No. Gue salah ketika tadi gue tarik napas. Gue salah, maaf. Harusnya gue lebih suportif sebagai teman. Mungkin nanti jika waktunya tiba, lo akan bisa melakukan ini jika waktunya. The time and opportunity will present itself, I think. Sama seperti ketika gue pengen jadi podcaster. Itu orang pertama yang bilang gue harus jadi podcaster, dan gue lucu juga kali ya gue jadi podcaster itu Marcel Siahaan. Itu 2006 apa 2000 berapa gitu. Dan lo lihat terjadinya tahun 2023. Kembali ke topik kita, Lili bagus komentarnya. Komentar ada buren, ada rambut nyangkut. Emang lu kedengeran say buren gue say? Terus rambutnya kemakan sendiri. Ribet lu. Ya apalah, hidup gue kalau nggak ribet tuh ya bukan gue. Ada sumber-sumber ribet gue. Iya benar. Marcel Siahaan podcast Lili.
Lily bilang gini, komentar yang mudah adalah dari yang terlihat. Karena yang tak terlihat itu susah. Padahal yang tidak terlihat quote unquote adalah berlian. Betul. Yang tak terlihat dalam hidup itu justru adalah berlian hidup kita gitu. Iya, terus padahal berlian kan geng duet di Jogja ya. Dengan akun Instagram Berlian Makeup Artist, bener nggak tuh? Ya. Si Berlian itu makeup artist, say. Makeup artist, say. Kawinan, spesialisasinya bikin paes dia tuh. Bunyi. Ada lagi bunyi, dut. Riwah lu. Ada aja kelakuan lu. Aduh Gusti, ya Allah ya Say, Tuhan. tapi coba deh, geng duet gue tuh jadi insecure deh. Gara-gara gue nonton muka gue di layar bioskop, gue jadi insecure. Tadinya gue sure, sekarang jadi insecure. Kan kemarin gue ultera, Beb, di Dokter Gebi. Pas selesai ultera kan udah hampir 2 bulan ya. Tadinya gue pikir gue tuh keren banget. Kulit gue tuh udah snatch, baby snatch. Terus gue ngeliat muka gue berekspresi di layar film, wet. Kok gue kayak kempot banget ya gitu. Kalau dari pemandangan lo gimana sih? Kayaknya di layar TikTok bebe aja ya, Beb. Baru ngomongin tidak butuh validasi dari orang lain, dia patahin lagi sekarang. Cepet banget lo berubahnya, kayak cuaca. Sebentar panas, sebentar hujan, sebentar banjir, sebentar kering. Hah? Hey, lu bener-bener parah banget. Jaga dulu kek, besok kek lu kagak nyampe semenit berubah. Gue penampilan itu core gue, wet. Itu tuh core gue. Aduh Tuhan ya Allah Gusti. Boleh nggak lo ikat aja rambut lo sekarang? Ribet banget lo merima. Lo riwah banget sama rambut lo. Bo, kalau misalnya lo dibayar 20M suruh botak, lo ikut nggak, Bo? 2,5 lah gue kerjain. Mesti bayar pajak. 20 gue 20M lo tadi gue nawarin, lo turun jadi 2,5M. Oh, 20M. 20M lo kerjain nggak? Botak pelontos kayak gue begini. Gue kerjain lah, Beb. Gue bonusin tuh bulu ketek gue botakin. Gue bonusin. Mau apa? Nambah nih SOW-nya. Mau nambah apa? Alis ya, alis. Mau apa lagi? Rambut apa? SOW-nya mau ditambah. 20M sih bundling. 20M bundling. Hah? Mau apa? Paket ya, paket. Mau nunjuk. Aku punya keluarga loh di Manado yang bisa juga dibotakin. Mau apa? Ethan mau botak juga nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau Ethan penampilan adalah segalanya. Om gue deh tuh yang tukang judi di Manado gue korbanin ya. Mau apa? Anjir, parah banget. Ethan nggak bisa. Ethan penampilan di skor sama kayak Pipi. Nggak bisa. Ethan penampilan adalah gue tuh capek banget loh. Gue tuh gue tuh nggak takut tua. Capung. Gue nggak takut tua, gue takut capung. Bukan, gue nggak takut tua, tapi gue takut kempot, sama gue takut keriput. Gue tuh tuanya nggak masalah, tapi gue nggak mau kempot. Gue tuh pengen aging gracefully meaning gue tetap cakep gitu. Lu terjemahin dong. Didi kali kempot. Aduh. Gitulah kehidupan. Anyway, senang banget hari ini bisa berbagi ketawa-ketawa sama geng duet. Ini baru hari Senin ya. Selasa. Oke, kita baru melewati hari Senin ya. I know. Masih panjang tahun 2026 ini. Perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini. Tapi ingat geng duet, dari cerita keluar kita. Lagi nih, improvisasi dialog keluar lagi. Aktor spesialis improvisasi dialog. Lu gak merusak momen gue.
Lu baru gue mau keluarin tuh biar gue di-manage sama si Sulung Landung. Gue mau jadi aktor. Sulung, Nicholas Saputra udah gak usah lu urus. Sulung, lu urus gue. Aduh Gusti, ya Allah Tuhan, ya Allah, capek banget. Aduh Gusti. Dah lo lanjut. Ya udah. Ntar Ya dulu udah dong. hilang. Apa kalimatnya tadi? I know Iya, 2026 masih panjang. Iya, tapi kalau gue tuh selalu begini, Iwet, kalau gue lagi susah gitu ya, atau lagi kayak feel overwhelmed gitu, gue selalu ingat kata-kata orang tua gue yang diambil dari Alkitab. Biarlah kesusahan sehari hanya untuk hari ini saja gitu. Yang susah hari ini dipikirinnya hari ini aja, besok nggak usah dipikirin lagi. Karena hari ini adalah today, besok adalah tomorrow. Kalau ikan, ikan apa? Ikan apa yang harus dimakan sekarang? Kalau nggak besok dia basi. Ikan apa? Ayo. Ikan asin. Kok ikan asin? Ikan today dong. Oke ya, udah kita bungkus yuk. Makasih banyak ya, geng. Jangan lupa kalau mau berlian natural diamond di Frank & Co. Oke, mantap. Frank & Co, kenapa lu pilih kasih sih, Iwat? Kenapa dikasihin dari kemarin gede-gede? Kenapa gue kecil banget kayak ikan teri? Ini cuman apa? Bondal bandul. Orang tahu gue pakai berlian. Anya, kenapa gue dikasih kecil banget? Gue ini udah nggak seumur Freya Prince, gue ini udah tante-tante. Kurang nampol. Kita tutup ya. Terima kasih banyak. Bye-bye.